Shalom Aleihim. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berjudul Lawatan Mujizat dengan Berbagai Cara. Kalau kita ingat atau kita cermati mujizat adalah suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi secara akal manusia atau secara logika manusia, tapi terjadi. Dan mujizat itu dari Tuhan dengan maksud tertentu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagaimana judul firman Tuhan pada hari ini adalah lawatan mujizat dengan berbagai cara. Jadi berbagai cara mujizat itu bisa datang kepada kita atau kepada orang dengan cara yang beragam, yang berbeda-beda. Kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dan bumi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jelas saudara-saudara, ada perbedaan, dan kita manusia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Terlalu jauh bedanya, terlalu jauh. Kalau kita baca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dua ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Ada satu kisah dari seorang panglima tentara yang terkenal, namanya perwira ini atau Jenderal Naaman. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11. Ini kisahnya cukup panjang, tetapi saya ambil poin-poin pentingnya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan jalan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ada beberapa poin. Yang pertama, ini jalan pikiran manusia, jalan pikiran si penderita kusta itu, yaitu Naaman. Dia berpikir Nabi akan datang kepadanya, kemudian menggerak-gerakkan tangannya, dan dia sembuh. Itu skenarionya berdasarkan pikirannya. Dan juga dia betul-betul mungkin merasa tersinggung karena bukan nabi yang muncul, tetapi seorang hamba atau bujangnya, pesuruhnya. Bayangkan, dia seorang jenderal, panglima tertinggi di negaranya dari Aram. Kok yang keluar cuma pembantunya? Suruh menyelam, membenamkan diri di sungai. Dia pikir, aduh, betul-betul penghinaan yang luar biasa. Jadi ada rasa sombongnya itu juga tentu Tuhan mau dikikis. Dan kemudian dia berpikir nanti Nabi itu akan menggerak-gerakkan tangan di atas kepalanya dan dia akan sembuh. Dan dia bilang Nabi itu yang menyembuhkan. Jadi dia dalam pemikirannya, ya tentunya sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, tentunya dia pikir, oh Nabi ini sakti sekali, jadi Nabi itu yang menyembuhkan. Padahal bukan begitu tentu maksudnya. Jadi inilah jalan pikiran si penderita atau si Naaman ini. Kemudian dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa.
dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Jadi ini ketika dia sudah sembuh, dia kembali, kemudian dia berkata demikian kepada Nabi Elisa. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi dia sudah merendahkan dirinya, dia katakan pemberian dari hambamu ini, dia berikan. Jadi semacam persembahan, ucapan syukurnya. Tetapi tentunya kita tahu bahwa Elisa menolaknya. Dia tidak menerima, dan si bujangnya, si Gehazi inilah yang melihat kesempatan dalam kesempitan. Kemudian dia membujuk Naaman dengan berbohong lagi untuk mendapat hadiah. Tetapi ganjarannya dia mendapat kusta seumur hidup, bahkan keturunannya. Jadi saudara-saudara, inilah satu bentuk hukuman dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, kita harus ingat, camkan di dalam pikiran kita bahwa jalan pikiran kita beda dengan pikirannya Tuhan. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-21, Yohanes 11 ayat yang ke-21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini lagi kata-kata orang yang sudah kehilangan pengharapan, atau sudah tidak ada pengharapan, sudah terlambat. Ini menurut jalan pikiran manusia. Karena dia bilang, jika engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi dia pikir kalau ada Lazarus ini masih sakit, dia sembuh, tidak jadi mati. Kalau mati, tidak mungkin, sudah terlambat. Ya, tidak ada kemungkinan. Dia malah bilang nanti pada hari kemudian, pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan. Itu kepercayaannya si Marta. Tetapi dia tidak pikir bahwa akan terjadi suatu hal yang luar biasa yang di luar pikirannya sebagai manusia, bahwa akan terjadi mujizat. Kita tahu Lazarus dibangkitkan. Jadi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Bagi manusia terlambat sudah atau sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau kita simak dengan lebih lanjut, mujizat yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun itu luar biasa, saudara-saudara. Mereka diiringi oleh tiang api kalau malam, karena dingin sekali di padang gurun. Kemudian kalau siang dengan tiang awan, itu selalu mengikuti mereka. Itu kan merupakan satu mujizat. Kasut mereka, pakaian mereka tidak rusak, kemudian mendapat makanan, mendapat daging, burung puyuh, mendapat mana dari surga. Itu mujizat pemeliharaan yang luar biasa, yang secara akal manusia mana mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan yang bertanggung jawab. Dia menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa tersebut. Walaupun memang ceritanya, kalau kita tahu, kita baca kisahnya, bahwa mereka keluar dengan begitu banyak penduduk, yang masuk hanya Yosua dan Kaleb. Ada seleksi yang luar biasa. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang, itu juga tidak masuk akal. 5 roti dan 2 ekor ikan, ada lagunya ketika saya masih sekolah minggu dulu, ada lagunya, dan saya masih ingat lagu tersebut. Jadi dengan 5.000, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung istri-istri mereka, belum terhitung anak yang dibawa oleh mereka. Luar biasa, tidak masuk akal, tapi terjadi. Itulah mujizat. Jadi saudara-saudara, seperti judul renungan pada hari ini, yaitu lawatan mujizat datang dengan berbagai cara, saya coba mengambil kesimpulan. Yang pertama, janganlah menganggap cara kerja Tuhan dalam menolong kita sesuai dengan jalan pikiran kita. Saya ulangi,
Janganlah menganggap cara kerja Tuhan dalam menolong kita sesuai dengan jalan pikiran kita. Yang kedua, tiap-tiap orang punya karakter yang berbeda-beda, dengan beban atau penyakit yang berbeda juga. Yang ketiga, nantikanlah Dia akan datang pada waktu yang tepat. Nantikanlah Dia Huruf besar, akan datang pada waktu yang tepat. Kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Manusia mengatakan terlambat, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang keempat, yang terakhir, kesimpulan yang keempat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi apa yang kita harus buat? Kita tekun berdoa, menantikan Dia. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Cara kita bukan cara Tuhan. Beban tiap-tiap orang pasti berbeda-beda, sesuai dengan karakter masing-masing orang tersebut. Jadi kita tidak tahu. Yang penting kita berserah dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Dia menolong kita. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat mengetuk hati kita, mengetuk hati kami, agar kami tahu bahwa Engkau selalu memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Lewat cara dan lewat jalan-Mu, Engkau selalu menolong kami. Tidak ada kata terlambat bagi-Mu, karena Engkau yang menguasai seluruh jagat raya ini, termasuk kami, umat ciptaan-Mu. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.